Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan diskusi terkait dengan tema kata benda dilihat dari akhir dari masing-masing kata benda tersebut. Maka di sini bisa dibagi menjadi minimal 3 atau 4 ya. Al-ismus sahih itu kata benda yang berakhiran hurufnya sahih. Kemudian isim maksur, al-maksur, isim mangkus, wal al-mangkus, dan isim mamdud. Kata benda dilihat dari huruf akhir dibagi menjadi 4 kategori tadi: sahih, maksur, mangkus, dan mamdud. Apa makna dan seperti apa bentuk masing-masing kata benda ini? Berikut kita lihat beberapa tayangan. Misalnya al-ismus sahih. Di kolom ini kita melihat misalnya kata benda kitabun yang nakirah, al-kitabu. Itu terlihat ada barisnya kitabun, al-kitabu. Ada tanwin ketika nakirah dan tidak ada tanwin ketika ada alif lam. Muhammadun nama orang, Aliyun sini dal, di sini ya. Zainabu nama orang, Fatimatu. Waladun al-waladu, waladun al-waladu. Bintun al-bintu, dan nakirah tanwin dhammah, kemudian di sini ma'rifah dhammah. Kemudian ada isim maksur. Nah, yang disebut dengan isim maksur adalah semua kata yang berakhiran alif ya, dan sebelumnya berbaris atas, seperti kata fatan atau fata, al-fata. Kemudian asan atau asa, al-asa. Mustafan atau mustafa. Kemudian alan atau ala, al-ula, al-ala. Kemudian kubron atau kubra, al-kubra. Lailan atau laila nama orang. Gina atau al-gina. Kemudian al-ismul mangkus. Ismul mangkus adalah kata yang berakhiran alif dan sebelumnya kata yang berakhiran ya dan sebelumnya berbaris bawah. Disebut dengan mangkus di sini ketika tidak ada alif lam misalnya. Ketika tidak ada alif lam maka dibaca tanwin kasrah, qadin. Nah, tanwin kasrah ini menunjukkan ada ya setelahnya, karena kata benda pada umumnya ketika tidak ada faktor yang membaris bawahkan maka dia terbaca baris dhammah gitu. Seperti ini, kitabun, Muhammadun, Aliyun, Zainabu. Tapi di sini seolah-olah ada yang kurang, karena di sini tidak menggunakan alif lam alias bentuknya nakirah, maka ya-nya dihilangkan. Ketika dalam keadaan ma'rifah ya-nya dikembalikan. Di nakirah ya-nya diganti dengan tanwin, atau dengan kata lain tanwin ini menunjukkan ada ya yang dihilangkan di sini. Itu cara baca ketika isim mangkus. Saat nakirah tidak ada alif lam maka ada tanwin di bawah. Qadin. Al-qadi. Al-qadi tidak ter apa dalam ucapan tentu kita tidak bisa membedakan apakah ada ya atau tidak. Tapi dalam tulisan harus diberi ya di akhirnya. Qasin al-qasi, hadin al-hadi, da'in ad-da'i, muhamin al-muhami, rajin al-raji, alin al-ali. Qadin artinya hakim ya, di pengadilan. Qasin qasayaksi apa? Hadin al-hadi, penunjuk atau yang memberi petunjuk. Da'in ad-da'i, misionaris atau da'i ya dalam bahasa Indonesia. Muhamin al-muhami, advokat. Rajin al-raji, yang berharap. Alin al-ali, yang atas atau yang tinggi. Nah, sedangkan isim mamdud adalah al-isim mamdud, yaitu yang berakhiran hamzah dan sebelumnya ada alif di sini. Mamdud artinya dipanjangkan di akhirnya. Sahra'u, as-sahra'u. Khadra'u, al-khadra'u. Jadi semua
dibaca tanpa tanwin. Dia masuk kategori mamnu'un minas sarfi karena bentuk di akhirnya itu ada hamzah dan sebelumnya ada alif. Kemudian sama'u, as-sama'u, bina'u, al-bina'u, hamra, al-hamra, bentuk muannas dari ahmar. Asma'u, al-asma, jamak dari ismun. Aza'u, al-aza'u. Baik, dalam al-ismul sahih, kata benda sahih adalah kata benda yang tidak berakhiran hamzah, alif atau ya. Tidak ada huruf ilat di akhirnya. Bentuk-bentuknya dalam kalimat, misalnya al-adad di sini apakah mufrad, musanna atau jamak, dan bagaimana tanda i'rabnya. Yang vertikal di sini bentuknya apakah dalam keadaan marfu, mansub atau majrur, rafa, nasab atau jar. Misalnya dalam posisi marfu untuk kata benda yang isim sahih ini, indi kitabun. Indi kitabun di sini terdiri dari mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Indi khabar, kemudian kitabun mubtada marfu, tandanya dhammah. Fil fasli talibun. Ini kata-kata kitabun dan kata talibun ini isim sahih semua. Sama i'rabnya, ya, fil fasli khabar muqaddam, talibun mubtada marfu alamat dhammah. Innal kitaba, inna harfu nasbin, al kitaba mansub. Ini isimnya, ini khabarnya. Khabar inna marfu alamat rafi'i dhammah. Innal kitaba mufidun. Innal kitaba, inna harfu nasbin, al kitaba mansub, mufidun marfu karena khabar. At'amtu sha'iman, masih dalam posisi mansub. At'amtu sha'iman. Sha'iman ini menjadi objek maf'ulun bihi dari kalimat at'amtu. Ini fi'il fa'il. Fi'il fa'il maf'ulun bihi, mansub, tanda nasabnya fathah zahirah. Kemudian dalam keadaan majrur, ya. Kam thamanul kitab, kam thamanul kitab. Thamanu mudhaf, al-kitabi mudhafun ilaihi. Ini apa ini? Khabar, ya. Kemudian ini mubtada muakharnya. Hadza qalamul katibi. Hadza qalamul katibi. Di sini mubtada, di sini khabarnya. Nah, kata al-katibi majrur karena mudhafun ilaihi. Qalamu mudhaf, al-katibi mudhafun ilaihi. Rangkaian kalimat dari mubtada dan khabar mudhaf dan mudhaf ilaihinya menjadi khabar. Yang jelas di sini kata al-katibi majrur karena posisinya mudhafun ilaihi. Ini kalau yang mufrad. Kalau musanna tentu beda. Sedangkan pada posisi musanna atau tasnya, kita lihat misalnya dalam keadaan marfu, kata musanna marfu'nya dengan alif dan nun. Al-kitabani mubtada marfu'un wa alamat rafihi subutun nun atau al-alif. Kita lihat tandanya di sini ya al-alif, bukan subutun nun. Ada alif, kemudian fil fasli talibani. Talibani juga mubtada karena dia sebagai mubtada muakhar. Fil fasli jar majrur menjadi khabar muqaddam. Nah, talibani ini pada posisi marfu sama dengan al-kitabani. Ishtaraitul kitabaini yang nomor 3. Ishtaraitu al-kitabaini pada posisi mansub. Kata al-kitabaini musanna, tanda mansubnya adalah ya. Mari kita lihat. Ya, di sini ya. Kemudian pada kalimat kedua yang musanna, at'amtu sha'imaini. Di sini fi'il fa'il, yang pertama tadi fi'il fa'il dan di sini menjadi maf'ulun bihi. Ishtaraitu at'amtu sha'imaini. Saya memberi makan 2 orang yang berpuasa.
Jadi di sini sha'ima ini juga maf'ulun bihi mansub, posisi mansub, tanda nasabnya adalah ya. Kam samanul kitabaini, berapa harga dua buku ini misalnya. Samanu di sini kam sebagai apa? Khobar ya. Samanu mubtada muakhar, kemudian dia juga mudhaf, al-kitabaini mudhafun ilaihi. Begitu pula dengan hadhihi mubtada, ujratu khobar, dia juga mudhaf, al-kitabaini mudhafun ilaihi. Nah, dua kata terakhir ini, samanul kitabaini yang pertama dan ujratul katibaini, berapa gaji dua orang penulis tersebut. Ini kata benda musanna dan tanda tanda mansub, tanda majrurnya ya kan, jadi mudhafun ilaihi, tanda majrurnya adalah al-ya. Baik, kita akan lebih ini biar layarnya lebih besar lebar ya. Kalau jamak nanti tergantung jamaknya. Jamak apakah jamak taksir atau jamak muannas salim atau jamak muannas salim, jamak taksir atau jamak mudzakkar atau jamak muannas salim. Misalnya, jadi kata benda yang sahih akhir, tanda dalam posisi kalimat, misalnya di sini al-kutubu jamak taksir marfu, mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah ad-dhammah di sini. Al-kutubul jadidatu lil ustaz. Buku-buku yang baru itu punyanya ustaz. Fil fasli talibuna. Di sini fil fasli jar majrur sebagai khabar, talibuna sebagai mubtada muakhar. Dan ini marfu, tanda rafa'nya adalah waw. Mari kita lihat, yang pertama dhammah, yang di sini adalah waw gitu. Kemudian ishtaraitul kutuba fi Mataram. Di sini posisi kata al-kutuba sebagai objek maf'ulun bihi. Ishtaraitu fi'il fa'il, al-kutuba maf'ulun bihi, fi Mataram jar majrur. Coba kita lihat ya, fathah. Kemudian at'amtu sha'imaini, saya memberi dua sha'imina, bukan sha'imaini, karena ini jamak mudzakkar salim pada posisi mansub, tanda nasabnya adalah al-ya. Ya, sama dengan yang musanna al-ya, dan sini juga al-ya. Karena sini jamak mudzakkar salim. Ini at'amtu fi'il fa'il dan di sini menjadi objek maf'ulun bihi. Baddaltul kutuba al-qadimata bil kutubil jadidati. Di sini fokus kita karena posisinya majrur, jamak taksir dalam posisi majrur, tanda jarnya adalah tanda majrurnya di sini ada kasrah, bil kutubil jadidati, jadi seperti itu. Sedangkan kalau jamaknya adalah jamak mudzakkar salim dan dia posisi sebagai posisi majrur, seperti di sini wa hadhihi ujurul katibina, ini adalah gaji para penulis. Di sini kita lihat ya, kasrah ya. Untuk yang mufrad kasrah pada jamak, pada untuk mufrad, kemudian di sini ada ya untuk musanna, kemudian ya jamak mudzakkar salim. Jadi kita lihat seperti ini. Hada qalamul katibi, menunjukkan satu orang. Hadihi ujratul katibaini, sedangkan di sini hadihi ujratul katibina. Baik,